sama saya Sinta. Jadi kita hari ini ngobrol bersama salah seorang pengusaha. Perkenalkan, Mas. Kita panggil aja dia Koh Aris ya. Yeah. Halo, selamat sore, saya Koh Aris. Saya dari Kebumen aslinya. Salam kenal. Nah, Koh Aris ini merupakan salah satu wirausaha yang sekarang berdomisili di Banyumanik, Kota Semarang. Kalau perkenalan lebih lengkap, Koh, nama, tempat tanggal lahir, usia, asalnya dari mana? Oke, nama saya Aris Kurnianto. Nama panggilannya Koh Aris, asli dari Kebumen. Sekarang usianya udah 37 tahun. Menetap di Semarang, di Kecamatan Banyumanik. Dulu kuliah di Undip berarti? Di psikologi ya. Angkatan 2002. Berarti ini bisa mengatasi orang-orang yang stres ya? Sangat bisa. Contohnya aku. Nah, kalau Koh Aris ini memutuskan untuk menjadi wirausaha itu sejak kapan sih sebenarnya? Sejak masih kuliah. Sejak masih kuliah? Iya. Jadi semester berapa nih? Semester 1, 2, 3? Saya lulus tahun 2009 dan sudah berwirausaha 2007. Niat menjadi wirausaha sejak ya kira-kira 2006-2005 sebenarnya. 2006 niat. 2006 berarti Ya, lulusnya lama lah, yang jelasnya nggak lulus. 7 tahun. 7 tahun, aku lulus 2009 tapi 2007 udah punya usaha sound system sama entertainment waktu itu. Berarti kenapa memutuskan punya tiba-tiba bisnis entertainment sama sound? Nggak tiba-tiba sih sebenarnya. Jadi kan saya kuliah di psikologi, diajarkan untuk pede, kemudian yang kedua untuk menjadi diri sendiri. Nah, itu jadi mata kuliah di sana. Jadi ketika saya coba memahami diri saya, memang saya paling tepat ya berwirausaha. Karena satu dan lain hal, saya kalau jadi karyawan mungkin ribut terus sama bosnya. Jadi tukang protes ya? Ya, tukang protes, sok kritis, kemudian sok ngatur gitu. Jadi kelihatannya kalau kerja ya akan menyulitkan kantor malah. Mungkin ya, tapi sebenarnya karena dari dulu udah biasa ngelit ya, udah biasa jadi leader, jadi ketua OSIS, ketua BEM, organisasi, biasa handling event. Jadi ya sudah, hanya sampai hari ini kita bisnisnya di entertainment sama event organizer gitu. Entertainment sama event organizer. Nah, di awal itu kan menjadi untuk memutuskan menjadi wirausahawan itu kan pasti ada tantangannya ya. Mungkin dari orang tua atau dari saudara-saudara. Nah, ngalamin nggak itu? Ngalamin banget. Pertama dari orang tua ya, jelas, karena kan namanya juga kita hidup di Indonesia, sudah menjadi hal umum. Ini bukan masalah benar dan salah ya, tapi ini masalah kebiasaan orang, apalagi di Jawa. Saya di kampung ya, kalau sekolah ya biar bisa jadi pegawai, biar bisa saya Mbak Sinta jadi PNS itu cita-cita sebagian besar orang tua di Indonesia sih. Nah, cuman ya sendiri-sendiri jalan hidupnya. Ya waktu itu ditentang sama, bukan ditentang ya, mungkin lebih tepatnya dipertanyakan, disuruh dipikirkan ulang. Udah mantap belum gitu, beneran mau jadi wirausaha, nggak pengen kerja di kantor aja gitu-gitu. Itu ya dari ibu, dari bapak, dari kakak, dari mertua, dari istri. Ya itu juga mempertanyakan. Dulu pas awal-awal baru nikah juga disuruh daftar kerja, ya saya berangkat daftar kerja, ya saya berangkat gitu, biar keluarganya damai gitu.
untungnya nggak diterima kerja gitu ya. Oh Gitu. gitu ya. Nah, terus kok bisa tetap semangat biar jadi wirausahawan? Padahal kan jelas di orang yang di sampingnya itu mempertanyakan gitu ya. Iya. Kenapa bisa tetap semangat? Ya karena saya merasa tertantang ketika dulu saya kerjanya kan event ya, kerjanya event. Kalau Sabtu Minggu saya kerja, pas awal-awal nikah Sabtu Minggu saya kerja, istriku di rumah. Awal-awal mau ikut, lama-lama males, akhirnya kita nggak pernah ketemu. Waktu itu kan masih small business ya, walaupun sekarang juga belum gede-gede amat, tapi dulu apa-apa sendiri, berangkat sendiri, ngurusin sendiri, jadi nggak pernah ketemu. Jadi waktu itu saya tertantang untuk gimana caranya saya tetap berpenghasilan tapi tetap bisa jalan-jalan juga sama keluarga. Akhirnya saya membangun bisnis. Bisnis itu kan nggak cuma dagang ya. Kalau dagang kan kita kayak ke pasar bawa barang laku sudah selesai. Kalau bisnis kan ada SDM, ada marketing, ada keuangan, ada produksi, ada sekarang ada internet marketing, ada sales, macam-macam, lebih kompleks. Tapi ketika sudah running ya kita bisa mengatur jadwal kita sebenarnya. Begitu Bu. Oh ya, kok Aris, aku kan ini kan kerja di bagian penyuluhan pertanian nih kok. Oke. Jadi kan kalau kita lihat petani sekarang kan dia fokusnya cuma produksi ya, Yes, produksi yeah, aja, dia yeah. nanam lah, cara biar hasilnya produksinya tinggi. Nah, arahnya sekarang yaitu diarahkan untuk ke penjualan juga ke off farmnya. Oke. Nah, sebenarnya itu bisa nggak sih? Kalau kamu lihat, sebenarnya berdagang itu kan susah ya, berjualan. Maksudnya, pertama kan aku aja kalau berjualan tuh punya rasa malu, minder. Ya awal-awal biasanya awal-awal Ya, begitu. petani pun kalau menurutku tuh juga gitu. Jadi dia kan cuma fokus sama produksi aja kan, Ya. nggak mikir ketemu orang, ketemunya kan cuman benda yang nggak bisa diajak ngomong kan ya. Sebenarnya bisa nggak sih yang biasanya dia cuman mikir produksi aja terus disuruh tiba-tiba berjualan, ngurusin dari kalau istilahnya tuh dari hulu ke hilir gitu, dari dia menghasilkan tanaman sampai dia langsung menjual ke konsumen, itu mungkin nggak sih mengubah pola dia untuk bisa berjualan, nggak malu berjualan gitu, bisa nggak? Prinsipnya bisa, cuman butuh waktu ya. Saya juga bisnis itu awalnya dari produksi Bapak Ibu ya. Yang saya maksud produksi dulu saya punya sound system kan. Jadi yang dimaksud produksi dari persewaan sound system itu ya merakit sound system sendiri, beli speaker, beli kabel, beli macam-macam, kita rakit sendiri. Kalau ada job juga kita berangkat sendiri, kita pasang sendiri, jagain sendiri. Itu Dulu masuk job- ranah produksi. Jobnya itu dapat dari mana? Dapat dari orang atau jualan? Dari orang dong, awal-awal pasti dari kenalan dulu. Hampir semua bisnis itu dimulai dari kenalan dulu. Jadi kalau produk mau laku itu kan karena dikenal. Nah, siap tak kenal maka tak beli. Nah, biasanya kita mulai jualan itu kan dikenalkan kepada orang-orang dekat dulu kan. Artinya kita memulai usaha itu sangat wajar. Step awal adalah memang kita harus berani memperkenalkan produk kita ke keluarga kita, teman sekolah kita ya, lingkungan kita. Itu Teman modal gosip. awal, teman gosip ya. Itu modal awal. Nah, kalau tadi pertanyaannya bisa nggak kemudian saya bertani juga kemudian bisa berjualan? Ada kok contohnya, kayak kita dulu pernah ke Bagormas ya, roastery ya, dia kan juga nanam kopi. Kopi. Ya. Kopi, ini petani kopi Kendal nih. ya, Kendal ya. Kendal. Dia nanam kopi, kemudian dia mau belajar, intinya mau belajar bagaimana kopi ini kemudian diolah, diproses, ada wine proses, ada honey ya gitu ya, full wash macam-macam ya, dia mau belajar. Sampai hari ini saya masih kontak-kontakan juga, dan sekarang udah sampai ke packaging, aku pesen hari ini besok udah dikirim. Jadi bisa sebenarnya, cuman memang kita mau belajar enggak. Setelah belajar, tahu produknya,
apalagi produk pertanian kan sebenarnya pasti laku Iya. karena kebutuhan pokok kan pasti laku. Tinggal kalau kita mau mendapatkan untung lebih memang harus dikasih nilai tambah. Misalnya kalau di kampung gua ada petani pisang, kalau dijual dari pohonnya pisang mungkin pisang kepok itu 50.000, tapi begitu dikasih nilai tambah, mau motongin, digoreng, diseriting, dibungkus, dijual pasti lebih mahal ketemunya. Nah, artinya memang ada proses selanjutnya, tidak cuma di situ doang. Kalau masih bahan baku, ya memang begitu, bahan baku susah untuk mahal. Maka PR-nya kalau memang ingin dapat duit lebih dari produk kita, harus dikasih nilai tambah. Bahan baku itu jadi bahan selanjutnya, ya bisa diproduksi dalam berbagai varian. Kopi aslinya kan biji kopi, green bean. Begitu di roasting aja udah roasted bean itu harganya udah beda. Apalagi kalau kemudian kita mau belajar lagi setelah ngerosting, mau belajar bikin kopinya, mau belajar meracik kopinya misalnya, jadi mahal. Bisa jadi yang aku biasa jualan kopi juga kan, sekarang punya kafe. Misalnya kopi itu kan rata-rata 15 gram satu porsi ya. Itu paling berapa sih, taruhlah 1.000 lah, kalau 1.000 rupiah itu. Begitu kita giling gitu ya, kasih susu yang mungkin nilainya 2.000, kasih air panas, udah jadi 15.000 ya. Itu di kedai kopi biasa. Kalau kafe yang itu udah 25-30 gitu. Artinya produk kita harus dikasih nilai tambah. Nilai tambah itu menyesuaikan kemampuan bapak-bapak aja, teman-teman aja begitu. Oke. Karena ini udah berapa menit? 11 menit. Mungkin ini baru permulaan ya. Besok kita kepo lagi. Oke. Dadah. Thank you. Thank you.